Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Pada kisah sebelumnya kita telah sampai pada ketika Nabi Isa menyampaikan wahyu yang menyatakan azab akan menimpa lagi pada Bani Israel, kaum Yahudi. Seperti yang diinformasikan pada Quran surat Al-Isra ayat 7. Jadi ini hukuman kedua ya. Karena kalau kita lihat pada Quran surat Al-Isra ayat 45 itu adalah hukuman pertama ya. Pada hukuman pertama dan hukuman kedua ini tidak jauh beda. Bentuk hukumannya tidak jauh beda, tapi hukuman kedua ini Allah jauh lebih marah daripada yang pertama ya, dari hukuman yang pertama. Jauh lebih marah lagi. Jadi hukumannya juga jauh lebih berat ya. Jauh lebih berat dari hukuman yang pertama ya. Allah menyebut bahkan tidak tidak menaruh belas kasihan pada orang tua, janda, anak-anak, semuanya kena hukuman ya. Kalau hukuman yang pertama orang-orang yang kuat saja yang dibawa ke negeri lain untuk diperbudak, sedangkan orang-orang yang tua, anak-anak, remaja, janda, wanita itu ada di tetap di negerinya. Hukuman kedua ini semuanya kena ya. Semuanya diusir dari negerinya. Yang mati jauh lebih banyak daripada sebelum hukuman yang pertama. Hukuman kedua nanti ini akan jauh lebih berat, jauh lebih berat daripada hukuman pertama. Untuk membuktikan bahwa wahyu yang disampaikan tentang hukuman itu benar, Nabi Isa menyampaikan juga mukjizatnya bahwa semua orang penyakitan di negeri Israel akan sembuh semua. Dan setelah itu, setelah sembuh semua, mereka menangis meratap, mohon ampunan. Tapi Allah menjadi lebih marah lagi. Karena apa? Menangis dan meratapnya itu bukan karena mereka bertobat kepada Allah, memperbaiki kelakuannya, namun menangis dan meratapnya ini karena mereka takut kehilangan harta, kehilangan harta benda. Takutnya karena itu, bukan karena mereka bertobat. Sehingga Allah menjadi lebih marah lagi. Yang wahyunya juga disampaikan oleh Nabi Isa. Nah, Yerusalem sudah porak-poranda. Haikal Sulaiman juga digambarkan seperti itu. Batu tidak dibiarkan di atas batu lainnya. Coba bayangin, artinya itu apa ya? Roboh, dirobohkan. Artinya dirobohkan ya itu. Ya itulah kisah yang kemarin. Sedangkan para ulama mereka, para orang alim mereka sangat marah mendengar wahyu itu. Bayangkan, sangat marah. Ya karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Zakaria, Yahya maupun Isa. Mereka tidak mengakui. Sehingga mereka justru marah kepada Nabi Isa. Dan kemudian ya pasti melaksanakan rencana berikutnya
untuk membunuh Nabi Isa. Ya. Injil Barnabas pasal 208 sampai 212 mengisahkan. Nah, ini saya persingkat saja peristiwanya. Suatu ketika Yesus ditatangi rombongan pejabat agama yang diikuti banyak penduduk. Ya. Jadi mereka mendatangi. Jadi ini peristiwa setelah wahyu tentang azab itu ya. Diikuti banyak penduduk. Bermaksud menanyakan berita yang berasal dari ucapan Yesus tentang Mesias. Jadi masih belum terima. Ya. Tentang Mesias ini kan diungkapkan di Nain ya, di kota Nain itu ya. Pertama kali kan diungkapkan di kota Nain itu. Karena pada saat itu Nabi Isa mau diurapi jadi raja oleh penduduk Nain, tapi Nabi Isa tidak mau. Akhirnya Nabi Isa mengungkapkan siapa Mesias yang sebenarnya itu, yang bernama Ahmad ya. Setelah berhadapan dengan Yesus, para pejabat agama dan penduduk yang berada di haikal Sulaiman tersebut mendapatkan jawaban yang tegas dari Yesus bahwa Mesias yang sebenarnya bukan dirinya, namun dari keturunan Ismail yang akan datang setelah kepergiannya. Pada kisah sebelumnya hal ini sudah kita uraikan ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 26, pasal 14 ayat 16 sampai 17 dan ayat 26, serta pasal 16 ayat 5, 7 dan 13 menyebutkan hal yang sebenarnya sama, tapi ada perubahan sedikit tapi substansial tentang sosoknya. Menyebut yang sama dengan Injil Barnabas tentang peristiwa tersebut, tentang hal tersebut ya, tentang siapa Mesias yang sebenarnya. Namun kata-kata Mesias di Injil Yohanes itu yang asalnya harusnya Perikletos dirubah menjadi Paraklete. Kalau Perikletos itu penolong Mesias ya, Paraklete penghibur. Jadi menolong dengan menghibur, jauh berbeda ya, jauh berbeda tentang substansi sosoknya. Meskipun memberitakan hal yang sama, sebenarnya memberitakan hal sama, cuma itu tadi ada Parakletos dirubah jadi Paraklete gitu ya. Bahasa Yunaninya itu Parakletos kemudian diganti Paraklete. Para pejabat agama itu menjadi sangat marah ya, setelah mendapat jawaban itu ya, setelah mendapat jawaban tegas dari Nabi Isa, itu menjadi sangat marah ya. Dan disebutnya Nabi Isa telah menghina Nabi Musa dan melawan hukum Allah. Padahal sudah kita kisahkan sebelumnya pada seri sebelumnya ya. Nabi Musa sendiri itu sampai berteriak ya, memberikan ucapan selamat kepada Nabi Ismail, dan jangan sampai Nabi Ismail lupa pada dirinya ya. Tapi ini orang ya, para imam ini ya, menganggap Nabi Isa telah menghina Nabi Musa dan melawan hukum Allah. Padahal Nabi Musa sendiri juga menubuahkan, meskipun masih belum eksplisit ya, sudah menubuahkan tentang kedatangan utusan terakhir itu, yang itu adalah keturunan Ismail. Nabi Isa sudah menjelaskan dalam nubuahnya, tapi disembunyikan oleh para imam ini dan dianggap menghina Nabi Musa. Ada nubuah Nabi Musa kok menghina Nabi Musa? Ya itulah
membelokkan apa ini, malah membelokkan apa nubuah, membelokkan wahyu. Ya, ini kelakuannya para imam pada masa Nabi Isa itu. Bukan hanya menganggap menghina Nabi Musa, para pejabat agama tersebut kemudian mengambil batu dan diikuti penduduk lainnya mengambil batu, kemudian melempari Nabi Isa dengan batu tersebut. Itu yang juga disebutkan dalam Al-Quran itu. Quran surat An-Nisa itu. Melempari batu. Mereka tanpa belas kasihan maunya merajam Nabi Isa dengan melempari batu, karena hukum rajam itu kan dengan melempari batu sampai mati. Jadi usahanya untuk membunuh itu sudah sangat serius. Para imam dengan penduduk ini sudah melaksanakan itu, melempari batu Nabi Isa, para imam maupun penduduk itu. Maksudnya adalah merajam Nabi Isa. Sudah dilaksanakan niatnya itu. Yang itu juga diinformasikan dalam Quran surat An-Nisa 155 sampai 157 itu ya. Mereka dengan serius berniat membunuhnya. Namun ketika mereka melempari batu Nabi Isa, tiba-tiba Nabi Isa lenyap ya, dari hadapan mereka. Dan yang terjadi adalah justru mereka saling melempar batu, kemudian saling memukul satu sama lain. Jadi mereka sebenarnya kan, kalau melihat kalimat ini pada Injil Barnabas ini, berarti kan mereka telah mengelilingi Nabi Isa dan mereka telah membawa batu, terus melempari batu Nabi Isa dari mereka semuanya melempari batu. Ketika Nabi Isa lenyap, mereka menjadi saling lempar batu ya. Karena mereka saling lempar batu itu, marah satu sama lain, kemudian bertengkar ya, saling baku pukul satu sama lain. Itu yang terjadi ya. Namun itu juga tidak menyadarkan mereka ya, peristiwa itu. Berkali-kali mereka melihat suatu peristiwa yang pasti tidak masuk dalam akal mereka karena itu mukjizat. Tapi ya itulah, Bani Israel itu adalah bangsa yang pada bangsa itu telah diturunkan banyak rasul dan nabi ya. Dan sudah menunjukkan, setiap rasul dan nabi itu menunjukkan mukjizatnya masing-masing. Ya. Semua nabi menunjukkan mukjizatnya. Sehingga ketika ada nabi yang datang kemudian menunjukkan mukjizat lagi, itu tidak aneh bagi mereka. Seharusnya tidak aneh bagi mereka, tapi ketidakanehan itu terus dianggap biasa, seolah-olah tidak ada mukjizat. Nah inilah Bani Israel itu seperti itu, dianggap sepi saja. Toh mereka tetap hidup terus, Bani Israel masih ada terus, bangsa Israel masih ada terus. Pernah dihukum ya bisa bangkit, masih ada terus. Allah masih menyintai mereka, Allah masih menyintai Bani Israel. Ya itulah pikiran Bani Israel yang kacau itu, bukan bertobat tapi mereka menganggap Allah itu pasti cinta kepada mereka, meskipun mereka dihukum ya mereka tetap ada, mereka tetap dibiarkan eksis. Nah, pikiran apa ini ya, kan gitu. Itulah Bani Israel ya. Injil Barnabas 210 mengkisahkan ya,
ketika kerusuhan itu reda, jadi saling pukul itu reda, sangat banyak orang yang meninggal karena saling pukul tersebut. Sangat banyak orang yang meninggal karena saling baku pukul. Jadi yang memang yang zalim sangat banyak, ya, disebutkan di sini sangat banyak yang meninggal. Namun ya itu tadi, peristiwa itu tidak menyadarkan mereka. Para imam pun tidak sadar melihat kenyataan itu. Malah dengan banyaknya orang yang meninggal karena peristiwa itu, yang peristiwa itu ada di terjadi di Haikal Sulaiman, orang yang mati karena saling lempar dan baku pukul itu malah menjadi amunisi bagi para pejabat agama dan mulai berunding dengan Herodes Antipas. Jadi mereka meningkatkan derajat usahanya. Jadi meningkatkan usahanya untuk membunuh. Mereka berunding dengan Herodes Antipas dan gubernur Romawi. Mereka mengajak Herodes Antipas melaporkan kepada gubernur Romawi dengan menyampaikan bahwa jadi Yesus ingin menjadi raja Bani Israel. Loh, Yesus di kota Nain sudah menolak untuk diurapi. Ini dilaporkan ke Herodes Antipas bahwa Yesus ingin menjadi raja Bani Israel. Jadi diputar balik oleh para imam ini, ya. Meskipun kerajaan Romawi tidak membuat keputusan tentang laporan tersebut, namun tidak menghalangi keluarnya keputusan para pemimpin agama. Jadi tidak menghalangi. Gubernur Romawi ya sakarepmu gitu, ya, terserah kamu, urusan kamu, itu bangsa kamu sendiri, kamu apakan ya terserah kamu, nggak ikut-ikut asal jangan tidak membahayakan Romawi, gitu aja pikirannya Gubernur Romawi, ya kan. Sehingga akhirnya para pemimpin agama menyusun rencana penangkapan Yesus. Sebelum, ya dalam anggapan mereka, sebelum Yesus menjadi pemicu pemberontakan kaum Yahudi. Kok bisa ya Yesus jadi pemicu pemberontakan kaum Yahudi? Yesus hanya mengingatkan para imam. Tapi sudah ketakutan ini para imam. Takut kalau kaum Yahudi memberontak kepada mereka. Karena tidak semua orang kaum Yahudi menuruti kemauan mereka, karena juga mereka melihat kenyataan bahwa mujizat-mujizat Nabi Isa yang seperti itu, yang mereka melihat itu semua, mereka melihat bukti-bukti kebenaran itu ditakutkan menjadi pemberontakan terhadap kaum Yahudi. Karena apa? Menjadi pemberontakan pada para imam karena apa? Karena gara-gara kelakuan para imam itu turun azab itu. Jadi mereka akan menyalahkan para imam itu yang menjadi sebab turunnya azab itu, menjadi pemberontakan. Itu yang ditakutkan oleh para imam, ya. Karena turunnya wahyu tentang azab membuat kemarahan penduduk yang lain, ya, yang percaya kepada kerasulan Nabi Isa kemudian memberontak kepada mereka. Dengan alasan seperti itu mereka kemudian merasa mempunyai alasan untuk mulai melakukan pengejaran secara terbuka, ya. Dengan alasan itu mereka menyatakan hukuman itu melalui Sanhedrin, ya. Jadi Sanhedrin membuat keputusan menghukum Nabi Isa itu. Dengan hukuman itu mereka punya alasan kuat untuk menangkap Nabi Isa melalui keputusan Sanhedrin. Jadi yang memutuskan itu para imam yang menjadi pimpinan dan anggota majelis agama mereka sendiri yang disebut Sanhedrin. Mereka sendiri yang buat keputusan itu. Nah, itulah yang terjadi, ya. Jadi
mereka akan menangkap, bukan hanya menangkap, pasti akan menghukum lebih jauh lagi, bahkan membunuhnya. Nah, itu yang akan mereka lakukan. Nah, Nabi Isa tentu tidak menghiraukan itu, ya. Nah, ini kejadian setelah peristiwa saling lempar batu dan saling pukul di Haikal Sulaiman itu. Ternyata Nabi Isa telah menyingkir pergi keluar kota Yerusalem menuju rumah Nikodemus, ya. Jadi imam yang tercerahkan, Nikodemus ini imam yang tercerahkan, ya. Rumahnya di dekat Sungai Kidron, ya. Sekarang Wadi Enar, ya, Wadi Enar. Di seberang sungai kecil di lembah Kidron antara Yerusalem dengan Bukit Zaitun. Jadi kalau kompleks Haikal Sulaiman itu membujur dari timur ke barat. Nah, utaranya ini, sebelah utaranya ini ada yang namanya lembah Kidron, ya. Terus menyeberangi lembah Kidron ada Bukit Zaitun, ya. Tidak jauh dari Taman Getsemani, jadi di lembah Kidron itu ada Taman Getsemani yang terletak di kaki Bukit Zaitun. Jadi di kaki Bukit Zaitun. Jadi ini di lembah terus sudah mulai naik ke Bukit Zaitun, di situ ada Taman Getsemani. Yesus bermaksud akan memberikan penjelasan lebih detail lagi, atau bagaimana penjelasan lagi kepada para muridnya tentang turunnya wahyu, tentang dihancurkannya negeri Bani Israel dan ditutupnya Haikal Sulaiman dengan ampunan oleh Allah. Jadi akan diterangkan itu nanti peristiwanya bagaimana dan seterusnya. Itu maunya Nabi Isa berada di tempat itu. Nah, di tempat itu Pak Nabi Isa menghibur para muridnya tidak perlu merasa panik dan memberitahu bahwa saat untuk dirinya pergi sudah semakin dekat. Jadi meskipun sudah ada azab itu, tidak perlu panik bagi para sahabatnya yang beriman itu, ya. Dan sekaligus memberitahu bahwa kepergiannya sudah semakin dekat. Nabi Isa bertanya pada para sahabatnya, apakah tetap akan menjadi sahabat setianya setelah kepergiannya? Ya, jadi istilahnya kalau orang Jawa itu nanteng gitu, ya. Apakah tetap beriman atau enggak setelah kepergiannya gitu. Ya tentu mereka menyatakan kesetiaannya dan imannya tidak akan goyah. Yesus menasihati para sahabatnya agar jangan melupakan firman-firman Allah yang telah sampai kepada mereka melalui dirinya, ya. Kalau risalahnya kan tetap Taurat, ya. Ya. Tapi banyak firman Allah kepada Nabi Musa yang itulah yang disebut Injil, yang para sahabatnya itu jangan sampai melupakan firman-firman itu, ya. Yesus kemudian berdoa untuk kesejahteraan, keselamatan para sahabatnya dan orang-orang yang seiman dengan para sahabatnya tersebut, serta mohon kepada Allah agar melaknat orang-orang yang memalsukan dan menyimpangkan Injilnya. Jadi yang menyimpangkan wahyu-wahyu yang diterima Allah itu agar menyimpangkan wahyu-wahyu Allah yang diterima Nabi Isa itu agar dilaknat, ya, itu doanya Nabi Isa. Ya. Semua sahabatnya mengaminkan doa Nabi Isa, namun Barnabas melihat Yudas selalu diam. Barnabas melihat Yudas selalu diam, tidak ikut mengaminkan
Itu yang dilihat Barnabas. Sejak ramalan Yesus tentang kehancuran Yerusalem dan Bait El Sulaiman serta penegasannya tentang siapa Mesias yang sebenarnya akan datang, para imam dan pejabat agama tidak bisa lagi menyembunyikan permusuhannya dengan Yesus dengan telah menetapkan hukuman bagi Yesus untuk ditangkap ya. Ya sudah menjadi terbuka, menjadi konflik terbuka ya. Maryam yang ada di Nazaret ketika sholat didatangi malaikat Jibril mengabarkan kondisi putranya tersebut ya. Dan kemudian Maryam tentu merasa khawatir, namun malaikat Jibril memberitahu bahwa putranya akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengatur keadaan tersebut, Maryam kemudian pergi ke Yerusalem, menginap di rumahnya saudara perempuannya untuk mencari kabar tentang putranya. Jadi ibunya sampai datang tentu sudah mendapat kabar dari malaikat Jibril bahwa Nabi Isa akan baik-baik saja, tapi juga mungkin juga menyampaikan informasi yang lebih jauh lagi ya. Sehingga Maryam akhirnya pergi ke Yerusalem untuk mencari putranya itu ya. Peristiwa selanjutnya Injil Barnabas 213 pasal 213 mengisahkan pada hari pertama hari raya Paskah. Jadi hari raya Paskah itu 7 hari. Pada hari pertama hari raya Paskah, hari raya makan roti tidak beragi, Nikodemus mengirim anak domba untuk makan bagi Yesus dan para sahabatnya yang masih di rumahnya, serta memberi kabar kepada Yesus bahwa para pejabat agama telah memperoleh persetujuan dari Herodes Antipas dan gubernur Roma untuk menangkap dirinya. Ya, mendengar kabar itu, Nabi Isa sangat bergembira ya, dan juga senang dengan kiriman anak domba tersebut ya, yang akan dimasaknya untuk menjamu para sahabatnya ya. Gembira dengan berita itu, berarti kepergiannya sudah semakin dekat ya. Kepergian Nabi Isa ini semakin dekat ya. Nah. Ketika akan melakukan makan bersama, Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Apa itu? Yang tidak biasa itu. Jadi setelah domba disembelih, dimasak, dihidangkan di meja, kemudian Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Yesus bangkit mengambil selai handuk dan panci tempat air, kemudian membasahi handuk tersebut dan kemudian mencuci kaki muridnya, dimulai dari Yudas. Setelah Yudas kemudian Petrus. Petrus kemudian bertanya ketika Nabi Isa melakukan itu, Tuhan, akankah engkau cuci kakiku? Jadi ya Petrus mungkin jengah ya. Kok Nabi Isa yang gurunya itu mencuci kakinya ya. Atas pertanyaan itu ya serba nggak enak ya serba nggak enak ya. Petrus serba nggak enak tapi tidak bisa menolak ya. Atas pertanyaan itu Yesus kemudian menjawab bahwa yang aku lakukan kamu belum mengetahuinya sekarang, tapi engkau akan tahu kelak. Petrus kemudian menjawab, engkau jangan membasuh kaki-kakiku ya, karena rasa jengah itu tadi ya, rasa rasa tidak enak itu tadi ya. Yesus lalu bangkit sambil berkata, takkan pula kamu masuk rombonganku pada hari pengadilan. Karena jawaban Petrus itu,
Nah, tentu Petrus menjadi ketakutan karena di akhirat nanti jangan-jangan itu kejadian betulan ya, bahwa dia tidak menjadi rombongannya Nabi Isa. Petrus menjadi ketakutan atas perkataan Nabi Isa, kemudian menjawab, cucilah bukan hanya kaki-kakiku Tuhan, tetapi tangan-tanganku serta kepalaku. Jadi minta dicuci semuanya, maksudnya mohon ampunan ini kepada Nabi Isa ya. Kaget dengan jawaban Nabi Isa seperti itu. Ya, bagaimana tafsirnya ya? Monggo disilahkan membuat tafsir ini. Ya, tentu kita tidak akan tahu apakah Nabi Isa mengampuni Petrus atau tidak. Apa nanti di akhirat itu, karena Nabi Isa tidak berkata apa-apa ya, meskipun menuruti kemauan Petrus, tapi di Injil Barnabas tidak diinformasikan lebih lanjut kata-kata Nabi Isa terhadap Petrus ya. Apakah di akhirat nanti menjadi rombongannya Nabi Isa ya, wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, akhirnya semua murid telah dibersihkan lalu ke meja untuk makan. Ketika semua telah duduk, kemudian Yesus berkata kepada para sahabatnya, aku telah mencuci kamu, kamu masih belum bersih seluruhnya, oleh karena seluruh air laut tidak akan cukup untuk mencuci kamu yang tidak beriman kepadaku. Jadi itu simbol, mencuci ini simbol ya, simbol membersihkan dosa karena tidak beriman kepada Nabi Isa. Karena dosa karena tidak beriman pada Nabi Isa itu, air laut dipakai memandikan semuanya, tidak cukup untuk menghapus dosa karena tidak beriman kepada Nabi Isa. Ya, Yesus berkata demikian ya. Mungkin juga karena mengetahui siapa yang akan mengkhianatinya. Ya, para murid mendengar itu ya, para murid dan sahabatnya berduka dan menangis mendengar perkataan itu. Yesus kemudian melanjutkan perkataannya, sungguh aku katakan kepadamu bahwa salah seorang di antara kamu akan berkhianat kepadaku. Akhirnya aku akan dijual seperti seekor domba. Tapi celaka baginya, karena dia akan menggenapi semua yang diucapkan bapak kita Daud terhadap orang semacam itu, bahwa dia akan terjerumus ke dalam lubang yang telah disiapkan untuk orang lain. Itu adalah ucapan Nabi Daud yang diulang oleh Nabi Isa, disampaikan kepada para muridnya, dan perkataan itu ditujukan pada salah seorang. Jadi Petrus lepas dari itu ya. Peter lepas dari itu karena faktanya nanti bukan Petrus ya, bukan Peter yang berkhianat itu. Setelah itu Yesus mengucapkan syukur kepada Allah karena masih bisa bersama sahabatnya dan melaksanakan semua perintah Allah kepadanya. Yesus kemudian berdoa, setelah usai menoleh kepada Yudas. Nah, jadi setelah di meja makan, setelah membersihkan kaki semuanya sudah selesai, sudah di meja makan, sudah makan, menyampaikan kata-kata bahwa nanti ada yang berkhianat, ya, satu orang yang berkhianat yang akan menjual dirinya, ya, tapi justru orang tersebut masuk dalam lubang jebakan yang dibuatnya sendiri. Ya. Setelah itu, setelah makan selesai, kemudian Yesus mengucapkan syukur kepada Allah karena masih bisa bersama sahabatnya dan telah melaksanakan semua perintah Allah kepadanya. Yesus kemudian berdoa. Setelah usai menoleh kepada Yudas sambil bertanya kepadanya, teman, untuk apa engkau menunggu? Waktuku semakin mendekat. Oleh karena itu pergilah dan lakukanlah apa yang
harus engkau perbuat. Ya. Nabi Isa berkata seperti itu kepada Yudas, menyuruh Yudas pergi untuk melakukan apa yang mau diperbuatnya itu. Ya tentu para sahabatnya menyangka bahwa Yesus mengutus Yudas untuk membeli keperluan hari perayaan Paskah. Ya. Keperluan untuk merayakan hari raya Paskah. Yudas kemudian menjawab. Yudas kemudian mendengar perkataan Yesus itu. Tuhan, biarkanlah aku untuk makan lalu akan pergi. Ya. Yesus kemudian menjawab, ya silakan lanjutkan makan ya. Setelah semua selesai, semua hidangan habis, ya setelah sudah habis, ya, kemudian Yesus berkata lagi, ya, lakukanlah cepat-cepat apa yang harus kamu perbuat. Jadi itulah yang terjadi. Nah ini lukisan ya, Yesus melakukan hidangan terakhir di rumah Nikodemus itu. Hidangannya sudah habis ya. Hidangannya sudah habis. Dan Yesus masih memegang sesuatu ya. Memegang sesuatu. Kalau di kepercayaan Kristen memegang cawan ya, memegang cawan. Akhirnya Yudas pergi ya. Akhirnya Yudas pergi ya untuk melaksanakan niatnya itu. Injil Matius pasal 26 ayat 20 sampai 28, Markus pasal 13 ya. Injil Matius pasal 26 ayat 20 sampai 28, Injil Markus pasal 13 ayat 17 sampai 25, Injil Lukas pasal 22 ayat 14 sampai 23, dan Injil Yohanes pasal 2 ayat 30 ya. Nah, ini mohon maaf agak kurang lengkap untuk Injil Yohanesnya ya. Ini pasal berapa? Ayat 2 sampai 30 mengkisahkan informasi yang sama dengan informasi dari Injil Barnabas pasal 213, meskipun ada sedikit detail yang berbeda. Setelah perjamuan makan malam selesai dan Yudas telah pergi, ya, kemudian Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, dan mereka berhenti di dekat sebuah bangunan di Taman Getsemani. Yesus kemudian sholat di taman rumah tersebut. Ya, itulah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa perjamuan terakhir ya. Yang dalam peristiwa itu ya, peristiwa pada hari raya Paskah sudah semakin dekat, sudah semakin dekat Yesus akan pergi pada hari raya Paskah ya, pada hari raya Paskah. Peristiwanya masih pada hari raya Paskah, peristiwa perjamuan terakhir itu. Kemudian Yudas pergi, yang itu juga menandai semakin dekatnya keberadaan Yesus di samping para murid-muridnya itu. Yesus akan segera pergi. Ya itulah yang bisa saya sampaikan tentang peristiwa yang kemudian dikenal dengan perjamuan terakhir, yang itu menandakan bahwa sudah semakin dekatnya Nabi Isa pergi, dan Yudas ya akan melaksanakan niatnya itu, yang itu juga menandai bahwa pada peristiwa yang diperbuat oleh Yudas itu menandakan saat itu Nabi Isa juga akan pergi, tapi belum pergi ya, masih ada peristiwa lainnya, karena setelah peristiwa itu nanti akan muncul peristiwa lainnya. Nabi Isa juga masih akan menemui para muridnya lagi. Setelah itu baru
pergi betulan. Setelah itu baru pergi betulan ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.